Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Operator Muda. Hari ini unit kita ada yang baru lagi. Nah, unit ini sedikit berbeda atau mungkin banyak berbeda dari unit sebelumnya, yaitu unit ekskavator. Tapi ekskavator ini itu berbeda karena dia menggunakan roda. Nah, tepatnya kayak gini nih. Nah, unit ini biasanya disebut dengan wheel excavator karena di bawahnya wheel loader, di atasnya ekskavator, jadi gitu ya. Nah, saya mau tunjukkan bagaimana cara pengoperasiannya, terus melihat perbedaannya apa saja di bagian situ ya. Karena saya lihat unit ini sedikit berbeda, pengoperasiannya kita menggunakan tombol, gitu. Jadi banyak menggunakan tombol. Nah, kalau ekskavator manual itu biasanya ya hanya beberapa tombol yang kita gunakan. Tapi unit ini kita menggunakan banyak tombol untuk mengoperasikan. Gitu. Jadi butuh penyesuaian teman-teman. Oke, tonton terus video ini, kita tunjukkan unit baru kita. Oke, jadi ini dia unit baru kita. Jadi sekilas kalau bagian atas ini nggak ada perbedaan ya dari unit ekskavator. Nah, cuma bagian bawah ini yang membedakan dengan ekskavator pada umumnya. Jadi unit ini disebut wheel excavator. Ya mungkin karena gabungan dari wheel loader dengan ekskavator ya. Gitu ya. Jadi saya tunjukkan dulu ya bagian depan apa saja perbedaan dengan unit ekskavator yang pada umumnya kita temui di lapangan ya. Kalau bagian sini ini nggak ada perbedaan ya, cuma bagian bawah ini. Kalau bagian depan itu ada diberikan sedikit besi keluar kayak gini. Itu fungsinya untuk bucket stay di sini pada saat unit ini jalan, gitu ya. Terus pada bagian depan ini untuk unit ekskavatornya di atas ini nggak ada perbedaan ya, cuma ada lampu untuk kita pada saat jalan di malam hari ya. Terus di sini ada stabilizer. Fungsinya pada saat unit ini dioperasikan di jalan miring, dia bisa menyesuaikan keseimbangan gitu. Jadi unit ini cukup nyaman digunakan sekalipun di lokasi yang miring ya. Terus pada bagian samping ya sama aja seperti unit ekskavator pada umumnya. Terus di bawah ini juga sama ya seperti loader. Di sini ada final drive, roda. Terus ini pada bagian depan di sini ada step untuk naik ke atas. Terus di sini ada blade. Fungsinya untuk mendorong material ya, seperti yang ada pada doser itu. Terus kita coba ke belakang, di sini ada lampu washer. Nah, kalau unit ekskavator biasa itu nggak ada washer ya. Di sini ada lampu rem, di sini ada lampu untuk mundur gitu. Jadi mungkin ini perbedaan paling mencolok dari ekskavator biasa. Terus di sini ini ada kamera mundur. Kenapa diberikan kamera? Karena lokasi sini, wilayah sini itu masuk blind spot dari operator atau titik buta dari operator, karena operator nggak bisa melihat. Ini ya, jarak 2 meter itu operator nggak bisa melihat. Jadi diberikan tambahan kamera yang bisa memberikan gambaran dari sudut belakang sini. Oke. Terus kita coba ke kanan. Ini juga nggak ada perbedaan ya. Dari bagian atas nih, ini ekskavator banget ya. Terus bagian bawah ini ya saya bilang wheel loader banget gitu ya teman-teman ya. Nggak ada perbedaan. Nanti kita coba lihat untuk bagian ruang mesin sana itu sama aja dengan unit ekskavator, karena memang di atas ini memang ekskavator, cuma dikombinasikan aja dengan untuk bagian bawahnya dikombinasikan dengan wheel loader gitu ya. Saya sebutnya sih ekskavator dan wheel loader digabung gitu. Nah itu kita naiknya sama seperti ekskavator biasa, kita buka pintunya sama. Terus ini dia ngeloknya sama juga gitu ya. Kita naik dari sini. Kita coba naik di sini teman-teman, perhatikan ya.
Di sini ada emergency untuk stop engine. Nah, kalau dalam kondisi darurat atau kita mungkin mau mematikan unit ini pada saat parkir, ini kita bisa gunakan ini. Kalau ini tertekan teman-teman, tertekan masuk, unit ini nggak bisa dioperasikan. Jadi semua kelistrikan mati. Nah, ini harus dirilis dulu, putar ke kanan, gitu ya. Ini sering terjadi kesalahan pada saat kita naik. Ini sepatu kita masuk ke sini, dia nginjak ke sini. Biasa sepatu masuk nginjak yang ini, tak, itu mati. Ini biasa nggak bisa dioperasikan. Jadi ini dirilis dulu, gitu teman-teman. Ini untuk safety-nya ya. Saya kira ekskavator banyak yang memiliki fitur itu. Oke, kita coba naik. Ya, bagian atas. Oke teman-teman, ini kita sudah bagian dalam ya. Saya coba menunjukkan satu persatu dulu ya, perbedaan dari unit ekskavator biasa itu berbeda dengan ini. Nah, kalau unit ekskavator biasa, kita mendapatkan di sini ada dua handle yang fungsinya untuk menggerakkan trek kanan dan kiri, ataupun mungkin sebaliknya ya pada saat kita mundur. Nah, di sini yang ada malah setir. Nah, ini seperti wheel loader ya, ada setir gitu. Nah, di sini ada setir, terus di sini ada persenelannya sebelah kanan ya. Kalau wheel loader yang biasa kita operasikan merek SMG itu persenelan sebelah kiri. Nah, ini dia sebelah kanan, teman-teman. Di sini ada persenelan kanan, persenelan maju, netral, mundur, sama ya. F2-nya di mana? F2-nya di sini, teman-teman. Ini diputar. Gitu ya. Sini ada klakson. Oh, mana? Oh, terbalik ya, teman-teman. Di sini klaksonnya. Ini untuk apa ya? Saya lupa ya. Tapi nanti kita tes lah sebentar. Terus di sini ada pengatur untuk wiper. Itu wipernya ya. Ada pengaturan untuk lampu. Ini lampu ya. Maju mundur lampu. Mana? Ini nih. Ini lampu. Terus kita mutar gini, itu wiper. Nah, ini. Aduh, gimana? Ini wiper. Terus kalau kita tekan ke dalam, air ini, tekan ke dalam gini, air wiper aktif. Terus ini untuk klakson. Oke. Terus sebelah kanan sini ada handle, sama ya seperti ekskavator biasa. Handle kanan, handle kiri. Terus di sini ada lock. Nah, locknya ketika kita tarik, bukan ini saja yang bergerak, tapi semua dengan handle-nya ini bergerak. Itu ya. Nah, gini. Oke. Terus di bawah sini ada gas. Ini rem. Ini. Terus di sini untuk mengaktifkan breaker. Itu. Jadi ini bukan rem ya. Kalau seperti wheel loader, misalnya kita menggunakan kiri, ini rem itu ya. Tapi yang biasa di wheel loader, biasa mengoperasikan wheel loader, itu harus membiasakan diri. Ini bukan rem, ini breaker. Itu ya, untuk diganti bucketnya seperti kita menggunakan breaker ya, kita menggunakan ini. Ya sama lah, operator ekskavator sudah tahu lah breaker itu digunakannya seperti apa. Nah, terus untuk rem ini perbedaannya, unit ini nggak ada handbrake. Itu nggak ada handbrake untuk ketika kita parkir. Nah, dia diganti dengan ini. Ini nggak tahu sistem apa namanya, saya lupa ya. Tapi fungsinya ketika kita mau berhenti parkir, kita aktifkan handbrake-nya, kita tekan dalam saja, dalam sampai ininya mengunci. Yang kecil ini mengunci. Nah, dia tinggal gini. Jadi bannya semua mengunci ya, remnya aktif. Jadi nggak akan jalan. Gitu ya. Nah, untuk merilis, untuk melepas ini, biar rodanya bisa putar lagi, kita tekan yang kecil ini. Tekan yang kecil, tak. Nah, itu remnya kembali rilis. Oke. Terus di sini ada tombol yang berfungsi untuk mengaktifkan kombinasi yang atas dan yang bawah. Maksudnya adalah untuk mengaktifkan roda, terus untuk mengaktifkan ekskavatornya yang bagian atas ya. Itu semuanya ada di sini. Nanti saya tunjukkan gimana caranya. Ini ada gambar ini ya, gambar apa? Gardang gitu. Roda ya. Terus kita ini dalam posisi off, artinya dia nggak bisa jalan ya. Terus ini posisi on, terus ini auto. Auto itu untuk mengaktifkan stabilizer yang saya tunjukkan tadi, teman-teman.
Itu ketika dia mode auto, stabilisernya aktif otomatis. Jadi dalam kondisi jalan miring, stabilisernya berfungsi, dia menyesuaikan. Jadi unit ini nggak bisa miring-miring gitu, rodanya saja yang miring, bagian bawah saja yang miring. Terus ini ada 3 mode juga, parkir, mode WW itu apa ya, saya lupa kemarin dijelaskan apa. Yang pasti saya sebutnya mode W aja ya, biar gampang. Mode W sama mode T. Nah itu, nah nanti saya coba tunjukkan gimana lah perbedaannya ya. Saya masih belajar juga unit ini teman-teman. Terus di sini ada satu pijakan lagi. Ini fungsinya untuk bisa ini ditarik untuk menarik apa namanya, teleskopik apa, saya lupa ya namanya bahasa Inggrisnya ya. Intinya gini deh, kalau ini diinjak, ini bisa ditarik, terus kita lepas lagi yang ini, nah dia tinggal gitu. Kalau untuk merilis lagi dia biar punya space luas di sini untuk kerja, maka kita tekan ini aja, tak, dia maju itu ya. Ini tekan di sini, tarik, tahan, yang di bawah lepas. Nah ini tinggal, jadi nyaman kita mengoperasikan. Ini dekat ya, pada saat kita operasikan ini airnya dekat gitu ya. Coba kita rilis dulu ya, tak, nah, dia maju. Oke. Terus yang bagian kanan sini, ini banyak tombol ya, ada menu, kipas, ini lampu, musik, ini mute, ini kalau nggak salah untuk pada saat kita jalanan terjal. Nah bisa aktifkan ini penjelasan mekaniknya kemarin begitu sih. Nah, terus di sini ada USB. Nah, yang suka DJ ya, musik-musik ya, biasa lah ya, operator biasa cepat bosan, jadi mengaktifkannya di sini. Terus ini ada tombol switch untuk power ya, untuk power ekskavatornya. Kalau ekskavator dia nggak menggunakan gas seperti wheel loader, kan kita menggunakan gas ya, dia gasnya di sini ya, sama lah dengan ekskavator biasa ya. Terus ini start engine di sini. Nah untuk aktifkannya kita putar ke kanan. Kita coba putar ke kanan, kelistrikan aktif. Itu. Jadi ini kita putar ke kanan dulu, dia aktif. Kita tunggu monitor loading. Nah, saya tunjukkan satu lagi handle yang tersembunyi di sebelah sini. Nah, di sini ada satu tombol, ini fungsinya untuk rotari, teman-teman. Ini rotari aktif di atas, itu ada suaranya ya. Tuh, ini lampu rotari ya. Terus di sini ada handle untuk blade-nya. Yang bagian belakang tadi saya tunjukkan itu ada papan untuk menggusur ya material. Itu mengaktifkannya dari sini, teman-teman. Oke, sebelah kiri dia. Oke, di sini minta sandi ya. Saya coba masukkan sandinya. Oke, aktif. Sudah aktif. Saya coba tunjukkan dulu. Di sini mungkin sama aja ya dengan ekskavator biasa ya. Ada kamera seperti kamera yang saya tunjukkan tadi. Di sini ada solar, di sini suhu radiator. Terus yang membedakan itu ada ini, teman-teman. Di sini ada mode gardang yang terkunci. Terus di sini ada parking brake. Nah, biasanya kita akan memperhatikan dua ini, mana yang aktif itu ya. Nah, mengaktifkannya itu perbedaannya di sini nanti. Kita coba ke mode W ini. Tak. Nah, mode W ini di sini berubah nih, teman-teman. Ini artinya sudah siap kerja nih. Biasanya ini kalau nggak salah ya, biasanya ini ketika lambang ini yang muncul dia hijau, artinya ini bisa menggerakkan yang atas dan yang bawah. Itu artinya bisa berjalan sambil kita mengoperasikan ekskavatornya. Itu ya, kombinasi ya. Nah terus di sini masih terkunci. Nah kita bisa aktifkan yang ini. Kita aktifkan ini berarti dia sudah bisa berjalan. Nah ini berubah ya. Ini berubah. Ini teman-teman. Ini jadi hijau on, sama yang ini jadi on juga. Oke, kita coba netralkan dulu. Ini kunci, ini juga parkir. Ini tarik ke atas aman ya. Kita start engine. Kita coba matikan AC dulu, teman-teman. Ini boros listrik. Oke, kita start engine. Sekali tekan aja. Tuh, sudah aktif.
ini ada informasi servis. Terus kita coba tekan yang ini, menunya atau yang ini sama aja teman-teman. Kita tekan yang ini, tak dia berubah mode ke mode menu ya. Oke, di sini ada pilihan kecepatan teman-teman. Coba kita tekan, dia ada berapa mode ya, high, low, slow. Oh ya, ada 3 ya. Nah ini, oke, kita coba mode low saja. Oke, terus tadi ini sudah saya tunjukkan ya. Di sini ada power, di power untuk ekskavator. Ini belum bisa aktif nih. Ini saya putar-putar nih, tidak aktif karena ininya belum diturunkan ini. Nah ini locknya belum diturunkan. Kita coba turunkan untuk mengaktifkan semua. Oke, turun dia. Ini belum bisa aktif ya, karena di sana masih merah semua nih teman-teman. Ini merah, belum ada yang bisa diaktifkan nih teman-teman. Ini maju mundur juga belum bisa. Nih, kita coba majukan, ini belum bisa nih teman-teman. Oke, jadi semua tergantung dari tombol ini, tombol 2 ini. Itu ya. Kita coba untuk maju mundur dulu ya kali ya. Coba kita tekan ini, tarik, lepas yang di bawah. Oke, sekarang kita coba aktifkan ini dulu, on ini untuk membuka kunci dari gardangnya itu. Jadi sudah bisa jalan nih. Kita coba ya. Oh belum bisa teman-teman, belum bisa karena ini masih parking, jadi tidak bisa parking brake, masih aktif mode parkir ya. Kita coba W itu bisa berfungsi semua ya teman-teman, lihat di sini. Nah ini bisa berfungsi atas bawah. Nah kita coba yang T. Nah T ini gambarnya seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah cuma ada gambar roda dan bagian atas, bagian X, seperti gambar unit inilah. Kita coba aktifkan handle-nya, ini nggak bisa ya, ini nggak aktif. Berarti fungsi yang T ini hanya untuk mengaktifkan bagian bawah gitu ya. Kita coba klakson sekali, 2 kali ya. Nah kita coba maju, ini maju dulu. Kita coba tambah gas, ini maju nggak sih ya? Maju teman-teman ya, ini bergerak, nih dia bergerak teman-teman ya. Oke, terus kita coba mundur. Nah, alarm mundur bunyi sambil kita perhatikan nih kamera belakang, sambil kita amati sekeliling kita, spion kita lihat belakang aman ya. Ini bergerak mundur teman-teman ya. Ini sudah bergerak mundur. Nah, kita coba berputar, coba maju, netral dulu ya, maju. Oke, ini nggak bisa aktif ya. Mode T tadi itu yang gambarnya seperti itu, seperti gambar mobil, seperti gambar utuh dari unit ini nggak bisa aktif. Nah itu catatannya ya. Kita coba berputar dulu ya. Coba jalan. Nah sambil perhatikan ini teman-teman, moncong dari arm ini jangan sampai mengenai bangunan. Nah itu perhatikan, karena ini perbedaannya dengan unit wheel loader. Itu ada arm di atas sana, itu ada boom ya. Jadi perhatikan itu teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat juga, di sini ada RPM nih, kecepatannya. Nah itu ketika kita jalan dia nambah, nah nambah terus RPM tuh ya, kecepatannya. Nah ini kita bergerak. Nah oke, itu maju ya. Ini kondisinya kita maju ya. Nah kita coba mutar-mutar aja di sini ya. Nah jadi kelebihan alat ini mobilisasinya tinggi. Jadi mobilitas tinggi, jadi bisa bergerak kemana-mana dengan kecepatan tinggi. Nah, itu oke. Kita butuh eksa di mana misalnya, kita bisa menggunakan unit ini dengan cepat. Nah ini kita netralkan lagi. Oke, kita coba sekarang, kita coba mode yang T. Nah ini kita coba kunci dulu ya. Ini kita kunci untuk gardangnya ini. Kita coba nggak bisa gerak lagi ya.
Oh masih ya. Nah kita coba yang W ini. W ini, terus ini kita lock. Masih maju nggak? Masih. Harusnya dia ngunci ya. Oke, ya gitulah untuk kita coba yang ini ya, inilah ya. Untuk mengaktifkan yang bagian atas, misalnya ini kita off kan dulu semuanya. Terus kita aktifkan bagian atas, nah kita tekan ini gue, terus ini kita lock. Nah ini bagian atas baru aktif. Nah ini teman-teman, ini perhatikan nih. Ini ada simbol ini ya, simbol apa ini, paket dan alarm ya. Nah kita coba fungsikan yang bagian atas nih. Kita tarik. Tuh panas. Kita coba ini AC-nya dulu, nyalakan AC. Ya, itu kita tarik, naik. Ini baru aktif ya. Nah ini teman-teman aktif. Kita coba swing ke kiri. Sambil kita amati kiri kanan kita ya. Aman ya, nggak ada barang yang akan tertabrak teman-teman. Ini oke, dia mutar, ini sudah menghadap ke belakang lagi ya. Oke, kita mutar. Nah intinya ekskavatornya lah yang jalan di bagian atas ya. Oke. Nih. Oke. Nah terus kita turunkan lagi, atau mungkin aramnya ya kita dorong ya. Nah ini oke. Nih sama lah, sama ya seperti ekskavator biasa. Nah itu oke. Nah itu teman-teman ya. Terus jangan lupa teman-teman, pada saat kita mau jalan ini kita posisikan dia di sini teman-teman. Kita posisikan dia di sini, kukunya ini masuk ke situ. Kita coba menyesuaikan dulu ya. Nah, oke, kita coba sesuaikan lagi biar dia bisa mentok di sana. Nah, biar aman teman-teman. Ini kita posisikan seperti ini, biar aman pada saat unit ini jalan, dia aman gitu ya. Oke, kita coba jalan lagi. Coba jalan lagi nih. Nah, pada saat mode ini aktif, untuk mode kerja bagian atas ini aktif, terus kita jalan, artinya atas bawah ini aktif nih. Untuk unit ekskavator dan yang bagian bawahnya itu aktif. Nah, pada saat kita maju, dia akan memberikan alarm gitu. Jadi ada alarm bunyi. Artinya apa? Hati-hati, atas bawah ini aktif nih. Gitu. Jadi bagusnya memang kita ke mode T aja nih. Nah, fungsinya apa? Supaya yang bawah aja aktif. Nah ini nih yang saya bilang tadi ya, yang bawah aja yang aktif tuh. Nah itu ya, ini nggak aktif. Nah terus nanti kita coba mode auto. Ini mode auto yang saya bilang tadi. Pada saat kita di jalan miring, pada saat kita melewati jalan bergelombang, yang di atas ini ekskavatornya aman nih, tidak terguncang-guncang. Jangan sampai miring, jalannya miring, bisa mungkin amit-amit terbanting, terguling ya. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Kita coba ini sudah paham ya, yang ini. Intinya kalau mau aktifkan yang tombol bagian sini nih, tombol bagian sini nih ya. Terus kalau mau modenya ini jalan atau berhenti, ini roda ya, bagian bawah. Ini yang bagian untuk mengaktifkan bagian atas dan bagian bawah. Itu ada di sini. Nanti teman-teman coba sajalah dua tombol ini. Di sini ada lampu hazard. Itu ya, washer-nya nyala dua gitu tandanya ya. Terus yang tuas bagian ini nih. Kita coba yang bagian sini, ini washer sebenarnya. Perhatikan ini washer. Ini untuk nyalakan washer kanan ke depan, washer kiri nih tarik ke belakang. Oke, terus lampu, oh ini wiper ya. Nih kita mutar-mutar gini, mutarnya wiper. Oke, nah untuk mengaktifkan air wipernya itu kita tekan masuk ke dalam. Coba kita mode 1 ini, kita tekan masuk ke dalam, airnya keluar gitu. Nah, itu
mantap ya. Harusnya dari tadi nih begini. Nah, lebih jelas. Oke. Ini tekan gini ya, tekan gini airnya keluar gitu. Oke. Nah, terus di sini ada apa? Klakson. Nah, klaksonnya di sini. Oke. Kita coba stop dulu. Terus lampunya gimana ya? Oh, ini lampunya gini. Kita coba dulu lampunya gimana ya tuh. Nah, saya lupa ya. Oh, ini lampu ini ya, lampu tembak ya. Ini. Nah, kita coba. Ini harusnya nyala nih teman-teman. Kita coba lampunya. Oh ya. Nih, ditekan-tekan ini aja. Ini lampu lah ya. Nah, ini lampunya nyala itu. Ya, saya paham lah ya. Kita aktifkan dari sini. Ini untuk hidup, matinya stopnya sama nyalakan di sini. Terus ini untuk mengatur nih lampu jauh, lampu dekat. Ini untuk lampu tembak. Ini teman-teman. Nah, itu ini lampu jauh nih. Terus ini kita dekatkan lagi lampunya. Tuh, nah, ya gitu ya. Nah, itu lampu nembak ini. Oke. Saya kira itu teman-teman ya. Kita coba operasikannya nanti kalau teman-teman dapat unit sejenis ini. Itu tinggal dicoba-coba saja teman-teman. Tapi tentu kita harus mempertanyakan dulu kepada mekanik fungsi-fungsinya atau mengaktifkannya seperti apa. Itu biar kita nggak coba-coba asal coba, jangan sampai resikonya bisa fatal gitu ya teman-teman ya. Saya kira itu edukasi singkat dari saya ya. Kita rilis lagi nih biar kita pada saat kerja enak gitu ya. Oke, saya kira itu dari saya. Nanti teman-teman coba belajar lagi dari teman-teman yang lebih senior lah, yang membuat video yang sama edukasi tentang alat ini ya, tentang unit ini ya. Saya hanya bisa sekedar memberikan edukasi singkat ya, dan ini semoga membantu ya teman-teman ya. Nah, sampai ketemu di video berikutnya. Bagi yang masih penasaran, yang masih ingin bertanya tentang unit ini, silakan like dan komen. Kita diskusinya di kolom komentar. Kalau saya nggak bisa jawab satu persatu komentarnya, minimal saya buatkan video lagi tentang apa yang masih kalian butuhkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam dari saya. Terima kasih.